Halo anak-anak Miss, bertemu lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai energi dalam sistem kehidupan. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernafas, dan mengerjakan banyak hal lainnya. Energi menyebabkan mobil dan motor dapat berjalan. Pesawat terbang dapat terbang karena adanya energi. Begitu juga kereta api dapat berjalan cepat karena adanya energi. Energi menyalakan peralatan listrik di rumah. Energi ada di mana-mana. Bahkan tumbuhan dan hewan membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, untuk melakukan usaha diperlukan energi. Energi terdapat dalam berbagai bentuk. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja untuk melakukan suatu perubahan. Energi ada beberapa bentuk, yaitu energi potensial, kinetik, kimia, energi listrik, dan lain-lain. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau tempatnya. Secara matematis, energi potensial dapat dirumuskan sebagai berikut. EP atau energi potensial sama dengan MGH, di mana M sama dengan massa benda, G sama dengan percepatan gravitasi, dan H sama dengan ketinggian benda. Setiap materi yang berpindah atau bergerak memiliki bentuk energi yang disebut energi kinetik atau energi gerak. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Secara matematis, energi kinetik dapat dirumuskan sebagai berikut. EK atau energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, di mana m sama dengan massa benda, v sama dengan kecepatan benda. Bentuk energi lainnya adalah energi kimia. Energi kimia ialah energi yang dikandung dalam suatu zat. Misalnya, makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Contoh energi kimia lainnya adalah bensin yang mengandung energi kimia, sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin. Energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Panas matahari yang digunakan untuk memanaskan air adalah sumber energi. Begitu juga spiritus yang digunakan sebagai bahan bakar dan sumber energi. Listrik dan arang yang dibakar untuk memanaskan setrika merupakan sumber energi juga. Sumber energi terbagi atas dua, yakni sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Kita akan bahas satu persatu ya. A. Energi hasil tambang bumi. Minyak bumi, gas, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. Untuk mendapatkan minyak bumi dilakukan penambangan atau eksploitasi ke dalam perut bumi. B. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Yang pertama, energi matahari. Energi surya atau energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya melalui peralatan tertentu menjadi energi dalam bentuk lain. Pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut hidroelektrik. Energi angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, contohnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Karbohidrat berperan sebagai sumber energi. Yang kedua, protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, N, kadang juga mengandung unsur P dan S.
Bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Protein nabati misalnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Fungsi protein antara lain sebagai sumber energi, pembangun sel jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Yang ketiga adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O. Peran lemak antara lain menyediakan energi, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, serta menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Bahan makanan yang mengandung banyak lemak antara lain yang pertama lemak hewani, keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, dan lain-lain. Lemak nabati, kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan buah avokat. Yang pertama, transformasi energi oleh klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Klorofil berfungsi dalam fotosintesis. Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berfungsi melancarkan proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. Jadi, energi radiasi matahari yang berbentuk energi cahaya diubah menjadi energi potensial dan energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan bahan makanan lainnya. Energi ini dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, tumbuh dan berkembang, dan juga untuk makhluk hidup lainnya. Yang kedua adalah transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel, yang memiliki peran dalam respirasi sel. Dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, sekian dulu pembelajaran kita. Part selanjutnya kita akan belajar mengenai metabolisme sel. Selamat belajar!